Selamat pagi para pendengar setia BSJD dimanapun kita berada. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini dari kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-44 sampai yang ke-47 yang berbunyi dengan demikian. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya." Bapak, Ibu, saudara-saudari, pedoman adalah suatu hal yang menjadi pegangan hidup. Tujuannya agar hidup lebih terarah dan juga menjadi pengingat agar tidak salah melangkah dalam menjalani di kehidupan ini. Jika demikian, setiap manusia harus memiliki pedoman hidup. Terkhususnya bagi kita, umat Tuhan, pengikut Kristus, pedoman hidup kita ialah firman Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada bacaan kita saat ini merupakan suatu pesan terakhir Musa untuk disampaikan bagi bangsa Israel sebelum menjelang ajal hidupnya. Di waktu-waktu akhir hidup, Musa menyampaikan pesan kepada bangsa Israel yang guna sebagai pedoman hidup mereka ke depan. Musa mengingatkan kepada bangsa Israel agar tetap memperhatikan dan mengingat terhadap perintah Allah. Tidak hanya demikian, Musa juga mengingatkan kepada orang-orang Israel, terkhususnya bagi para orang tua, agar mereka menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka, supaya mereka dapat menuntun, mendidik, dan mengajarkan secara berulang-ulang kepada anak-anak mereka, sehingga mereka kelak terus mengingat perintah Tuhan dan mereka hidup mengasihi Tuhan serta hidup berkenan kepada Tuhan. Musa juga memberikan penegasan agar orang-orang Israel untuk taat dan setia melakukan hukum Tuhan. Artinya mereka diminta untuk melakukan firman Tuhan dalam segala situasi dan segala waktu, baik saat mereka merasa senang maupun saat merasa susah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalimat Musa ini seolah-olah menjadi kesempatan terakhir bagi bangsa Israel untuk mendengarkan nasihat. Musa sebagai pemimpin berharap agar bangsa Israel tetap mengingat syair-syairnya dan merenungkannya. Dalam kesempatan itu juga Musa menegaskan kepada orang-orang Israel agar tidak meremehkan ajaran, nyanyian peringatan, dan Taurat Tuhan yang telah ia sampaikan kepada mereka, bahwa semua yang telah mereka dengar dan telah ia sampaikan wajib diajarkan dan dilakukan oleh mereka, bangsa Israel dan keturunannya dengan setia. Itulah sebabnya Musa menekankan bahwa bagi tiap-tiap orang yang mendengar dan melakukan apa yang telah ia sampaikan, yang menyampaikan bahwa itu bukanlah perkataan hampa atau kosong, melainkan menjadi sumber kehidupan mereka. Melalui perkataan Musa dan pesan disampaikan, kita diajak untuk merenungkan bahwa
Yang pertama, jika kita memilih hidup berdasarkan perkataan Tuhan, memilih untuk taat dan setia, maka kita pun akan menikmati keselamatan dan damai sejahtera dalam situasi apapun. Kita memang memiliki banyak pilihan dalam menjalani kehidupan ini. Namun, nasihat dari Musa yang telah kita baca pada hari ini juga telah mengingatkan kita secara luas bahwa cara ideal untuk membangun kehidupan sebagai umat Tuhan adalah melalui firman-Nya. Maka sangat disayangkan jika seseorang yang mengaku sebagai umat Tuhan, pengikut Kristus, justru menjalani kehidupannya secara asal-asalan dan tanpa pedoman. Yang kedua, kita diingatkan untuk terus membaca Alkitab, pedoman hidup kita masing-masing. Tidak cukup hanya datang ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, semakin sering kita membaca Alkitab, maka kita semakin mengalami pertumbuhan iman, semakin kuat dan tahan uji. Untuk itu, sediakan waktu untuk membaca Alkitab, mempelajarinya, merenungkannya, dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah firman Tuhan menjadi sumber, dasar, dan pedoman dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus untuk hidup, mendengar, dan melakukan firman-Mu dengan setia. Dan sertailah kami pada hari ini dalam menjalani aktivitas kerja dan pelayanan kami masing-masing. Amin.